Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Muhammad Hamzah Al-Ahsin, absen 1, Muhammad Iqbal Maulana, absen 2, Putri Latifatul Hidayah, absen 3, Rifkin Zaidah, absen 35. Dengan tema penyelewengan sila kedua berjudul Perbuatan memperkaya diri dengan aksi pemalakan atau pungutan liar dengan kekerasan. Demikian presentasi dapat dimulai. Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari kemarahan atau kekecewaan masyarakat terhadap semakin maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk kejahatan. Upaya ini dilakukan guna memenuhi dan melindungi hak setiap warga negara atas kehormatan, jiwa, dan harta benda, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara walaupun masyarakat merasa kesal dengan pelaku begal, namun perilaku main hakim sendiri merupakan tindakan barbar dan liar. Pemberian hukuman terhadap pelaku begal menjadi wewenang pemerintah. Masyarakat harus mempercayai pemberian sanksi pidana merupakan tugas ulil amri. Kesimpulannya, tidak ada alasan bagi manusia melegalkan pencurian karena kesulitan ekonomi. Banyak orang bekerja dengan ikhlas tanpa melihat jenis pekerjaannya, tetap memberi makan keluarganya tanpa keluhan. Ada juga beberapa difabel atau keterbatasan fisik mampu bekerja tanpa meminta. Tidak adanya ilmu yang diperoleh tanpa belajar dan minim ilmu agama di tempat ibadah membuat para calon dan pelaku kejahatan tetap mengambil jalan instan atau cepat untuk memperkaya diri. Alasan lainnya adalah malas belajar, sehingga tidak mampu bekerja di saat perkembangan dan kemajuan globalisasi menuntut orang untuk bekerja secara profesional. Benar, haram dimaknai dengan sesuatu yang tidak dibolehkan atau dilarang. Namun lebih dari itu, pemaknaan haram harus menghadirkan rasa hormat kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kasih sayang. Perintah yang sudah ada dalam kitab yang diimani oleh orang yang beriman harus dijalankan. Begitu juga rasa menghormati diri sendiri secara naluri atau hati tidak pantas untuk mengerjakannya. Adanya uang haram disebabkan adanya ketidakcocokan jika dilakukan oleh manusia di saat Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia dari sumber yang suci. Semoga kita terhindar dari perolehan uang haram, apalagi untuk keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Latifatul Hidayah sebagai anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian penutup. Kita seharusnya mencari uang yang halal, bukan malah merebut barang orang lain. Sebagaimana bunyi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Adanya larangan agama tentu sangat berhubungan erat dengan pemberi rezeki di langit dan di bumi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan dan menghamparkan rezekinya sehingga semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mampu memperolehnya. Selain itu, Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi pengemis atau meminta-minta, apalagi menjadi pencuri. Karena manusia diciptakan dengan potensi hati dan akal untuk berpikir dan berinovasi. Dengan pemberian hal ini, diharapkan manusia dapat menggunakan dengan sebaik mungkin, tidak malah menyia-nyiakannya
dan mencari rezeki di jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang paling penting dari penggunaan uang haram, yaitu tidak layak bagi seorang manusia mengambil hak orang lain di saat Tuhan sudah menyediakan fasilitas untuk manusia. Maka dari itu semua agama sepakat bahwa untuk memperoleh uang harus diawali dengan suatu pekerjaan yang baik, karena akan berhubungan dengan pendapatan yang akan digunakan untuk membeli dikonsumsi. Nah, konsumsi yang dibeli dengan uang haram ini nantinya akan masuk ke dalam tubuh. Nah, konsumsi atau makanan tersebut yang masuk itu bersifatnya haram, dan ketika nanti sudah menumpuk yang sudah menjadi darah dan daging, itu sangat sulit untuk yang namanya dibersihkan, apalagi nanti ada penghitungan juga. Jadi ketika seperti itu sangat sulit untuk menghapuskan dosa dari makanan dari uang haram. Yang selanjutnya, dimanapun masyarakat, bahwa uang haram yang diperoleh sangat mengganggu di tengah-tengah masyarakat. Kejenuhan dan kesal pada pencurian membuat masyarakat akan menghabisi korban pelaku kejahatan.